webinar pada siang hari ini, serta yang kami banggakan seluruh panitia Pusdiklat Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar deteksi dini tuberkulosis pada balita batch 2 pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu peserta kegiatan, sebelumnya perkenalkan nama saya Karina Eka Nur Safitri selaku MC dan moderator webinar siang hari ini yang akan memandu acara sampai selesai. Untuk mengawali pelaksanaan kegiatan, izinkan saya menyampaikan rundown kegiatan pada siang hari ini, yaitu dimulai dengan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa bersama, dan dilanjutkan untuk materi terkait tuberkulosis oleh Dr. Ivan Fauzi, dan selanjutnya sesi tanya jawab diskusi, dan terakhir penutup. Pertama-tama untuk mengawali kegiatan sore hari ini, marilah kita berdoa sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagi dangdut, lagu adik-adik. Kegiatan mah Zoom. Selesai, acara selanjutnya saya bacakan CV narasumber. Sebelum saya lanjutkan membacakan CV narasumber, saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, Dr. Ivan. Apakah suara saya sudah terdengar? Selamat siang Mbak Karina. Iya, kedengar jelas. Suara saya jelas nggak? Terdengar jelas, dokter. Yeah. Ya, terima kasih, Pak. Baik, acara selanjutnya, saya bacakan CV narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Ivan Fauzi, spesialis anak konsultan. Konsultan. Beliau S1 FKUI tahun 1996, pendidikan dokter spesialis anak di FKUI dan RSCM tahun 2006, magang bronkoskopi Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI RS Persahabatan 2009, fellowship atau magang respirologi Departemen IK FKUI tahun 2010, pediatrik fleksibel bronkoskopi
KOS Taipei Veteran General Hospital Taiwan tahun 2012. Dan yang paling terbaru yaitu Asian Pediatric Interventional Pulmonology Association Workshop Jinan Shandong, Cina 2018 dan program pendidikan dokter spesialis 2 atau PPDS spesialis 2 konsultan respirologi anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak Divisi Respirologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau RS Hasan Sadikin dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Beliau mengikuti organisasi jadi anggota bidang etika profesi pengurus pusat IDAAI tahun 2011 sampai 2014, sekretaris KK Respirologi IDAAI Jaya tahun 2011 sampai 2014, ketua KK Respirologi IDAAI Jaya tahun 2014 sampai 2016, pengurus UKK Respirologi PP IDAAI tahun 2014 sampai 2016, dan yang terbaru, yang terkini yaitu Ketua Kelompok Staf Medik atau KSM Anak RSAB Harapan Kita dari tahun 2016 sampai 2019, Ketua Komite Farmasi dan Terapi RSAB Harapan Kita dari tahun 2017 sampai 2018, dan pengurus Respiratory Care Indonesia dari tahun 2023 sampai 2026. Dan berikut saya sampaikan beberapa ketentuan acara webinar kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, maka peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri menyampaikan materi, bisa dengan raise hand atau diketik pada kolom chat dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan, dan tanpa mengandung sara. Mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Kita sampailah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Rifan Fauzi, spesialis anak konsultan. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Mbak Karina. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi teman sejawat sekalian, teman-teman sekalian. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan coba share slide dulu ya. Apakah sudah tampak slide-nya? Sudah tampak, Dokter. Sudah ya. Oke, baiklah. Mungkin untuk ya coba sebentar ya. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi Mbak sampaikan, topik hari ini adalah tentang deteksi dini tuberkulosis pada balita. Jadi tidak hanya deteksinya, tapi juga kita mau sekedar mengingatkan mulai dari kenapa kita perlu masih tetap terus harus memberikan perhatian yang penuh kepada tuberkulosis pada anak, terutama pada balita ya. Karena memang ternyata belakangan masih banyak kasus-kasus TBC yang belum kita tangani, belum kita atasi ya. Ini sebagai data dari situasi global, kalau dilihat ada 8 negara ya penyumbang TB terbesar, dan Indonesia termasuk salah satu di antaranya bersama dengan negara-negara yang berpenduduk padat dan juga negara-negara dunia ketiga ya. Tahun 2019 distribusi kasusnya lebih banyak pada laki-laki di atas 15 tahun. Namun di antara itu juga ada sekitar 12% anak-anak di bawah 15 tahun. Ini tentu menjadi perhatian penuh karena inilah yang akan berlanjut apakah pasien-pasien anak-anak yang menderita TBC ini tertangani dengan baik atau akan menjadi sumber penularan lain di masa remaja maupun dewasa nanti. Kita juga sama-sama tahu bahwa tuberkulosis masih merupakan salah satu dari penyebab kematian anak yang penyebab kematian karena penyakit infeksi di dunia. Tahun 2019 itu data ada 1,9 juta meninggal, masuk di antaranya 208.000 itu penderita dengan HIV yang disertai dengan TBC ya. Kita juga di samping masih berjibaku dengan masalah TB yang sensitif obat atau TB yang biasa ya. Di sisi lain mulai merebak kembali TBC yang resisten sama obat atau TBRO ya, atau MDR-TB.
Dan ini tentunya menjadi ancaman yang makin menambah beban kita untuk mengatasi masalah TB di negara kita terutama ya. Ini hanya sebagian dari distribusi kasus-kasus TB yang cukup tinggi. Kita termasuk lumayan tinggi ya, antara lebih dari 10% ya, negara-negara yang menderita TB. Ya, beban terberat TB paling sering adalah menimpa pada saudara-saudara kita dari golongan tingkat ekonomi rendah dan rentan ya. Artinya mempunyai risiko yang tertular TB, yaitu penduduk dengan status sosial ekonomi yang rendah, tinggal pada daerah pemukiman yang padat, kumuh ya, lalu miskin gitu ya, dan tingkat higiene dan sanitasinya juga buruk ya. Kita juga tahu bahwa di dalam SDG 3 itu tahun 2030 kita harapkan bisa menghentikan epidemi TB. Ya, tentunya ini tantangan yang berat karena 2030 itu tinggal 5 tahun lagi, ya 5-6 tahun lagi. Jadi situasi Indonesia dari data tahun 2020 di mana terdapat 845.000 kasus yang ada di dalam TB, di mana baru mencapai tata laksananya terapinya itu baru mencapai 42% ya, dari 845.000 itu, dan angka suksesnya sudah lumayan 83%, tapi kita harapkan ini kan semakin meningkat karena kalau hanya 83%, maka sisanya masih mungkin bisa menjadi sumber penularan atau kontak ya terhadap orang lain, terutama pada anak-anak di dalam keluarganya. Ini juga sama kalau kita lihat tahun 2019 itu ada kasus TB anak tuh sekitar 70.341. Ini jangan lupa ini yang terdata, terseleksi, di mana kita sama-sama tahu bahwa untuk masalah pendataan Indonesia termasuk salah satu negara yang kurang memenuhi syarat ataupun tidak taat terhadap pendataan, sulit untuk menemukan data yang valid gitu ya. Karena masih banyak yang under report atau belum dilaporkan ke tingkat nasional gitu ya. Ya, jadi ini tren penemuan TB di mana pada tahun 2019 masa COVID memang pasti semua negara memiliki tendensi untuk terjadi penurunan baik itu pencegahan, pendeteksian dini maupun tata laksana karena faktor pandemi ya. Kita tahu sama-sama itu tentunya akan menyebabkan penurunan cakupan penemuan kasus TB gitu. Ini data yang kemarin sama ya. Jadi yang penting untuk mencapai tujuan zero TB, artinya zero death, zero penyakit, dan pasien-pasien yang menderita TB karena TB itu kita memerlukan suatu strategi, yaitu strategi mencari, jadi investigasi kontak atau deteksi dini, melakukan tata laksana pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis sebagai TB, dan melakukan pencegahan terhadap paparan atau kontak TB, dan juga kalau sudah menemukan adanya kontak pasien-pasien anak yang kontak TB erat, maka dilakukan terapi profilaksis atau pencegahan. Ya, jadi kalau kita sama-sama tahu bahwa pentingnya penemuan dan tata laksana TB pada anak itu karena memang beban dan kematian TB pada anak dan remaja itu besar, namun seringkali juga belum dikenali. Dan kelompok usia anak-anak terutama balita itu merupakan kelompok yang mudah tertular TB karena faktor imunitas yang belum optimal dan seringkali berkembang dari infeksi laten, di mana pada saat infeksi laten tersebut belum ada gejalanya, namun karena mungkin belum terdeteksi atau belum dilakukan terapi profilaksis, maka ini akan berkembang menjadi penyakit di kemudian hari. Dan pada anak seringkali gejala yang ditimbulkan oleh TB itu bisa lebih berat ya, atau malah lebih ke arah sistemik, misalkan TB miliar atau TB meningitis dan lain sebagainya, yang tentunya apabila tidak dilakukan tata laksana dengan segera, maka bisa menyebabkan gejala sequelae atau gejala sisa yang bisa menyebabkan potensi anak itu menjadi
menurun ya, artinya tidak bisa sekolah sesuai dengan usianya, tidak bisa mengembangkan bakat dan minat seperti anak-anak yang lainnya ya. Transmisi sekarang memang masih sama seperti sebelum-sebelumnya, bahwa transmisi di masyarakat itu juga masih akan terus mengancam anak-anak kita, balita yang seringkali meluput dari pengawasan ya. Kita tahu ini salah satu mekanisme terjadinya kuman ya. Jadi adanya kontak erat dengan penderita yang menyebar melalui droplet maupun batuk dan bersin dengan penderita lalu dihirup oleh anak-anak yang sehat, awalnya sehat, lalu apabila dia terinfeksi, dia bisa menjadi sakit atau tetap sehat. Yaitu apabila sistem imun dan vaksinasi BCG sudah diberikan, maka bisa kemungkinan besar dia tidak menyebabkan gejala penyakit, tapi ini menjadi suatu kondisi TB laten. Ya. Apabila terjadi sakit TB, maka ini akan bisa menjadi TB yang berat apabila memang susceptible pasiennya atau kumannya yang masuk lebih banyak dan menyebabkan gejala lebih berat, ada sequelae, atau nanti pada suatu saat mungkin saja dia akan menjadi sumber kontak baru pada saat dia remaja atau dewasa. Dan ini akan terus berulang siklusnya apabila kita tidak lakukan pencegahan-pencegahan di setiap lini proses ini ya. Nah, risiko penyakit TB setelah terjadi infeksi berdasarkan usia ya. Kalau di bawah 5 tahun seringkali makin lama makin menurun ya. Artinya ini adalah yang disseminated, yang merah, yang B-nya yang pulmonary TB. Kalau usia di bawah 1 tahun akan semakin tinggi ya. Lihat persentasenya antara 35, lalu kalau yang TB berat atau disseminated itu bisa sampai 15% ya. Seiring dengan waktu dia akan menurun sampai dia usia sekolah ya. Di mana nanti menjelang remaja akan semakin meningkat lagi. Kemungkinan besar karena hormonal imbalance, sistem imunitas yang memang sedang bergejolak juga ya. Sampai nanti suatu saat akan muncul tinggi lagi di usia geriatri atau manula atau ya manusia orang-orang tua ya, orang tua. Apalagi kalau misalnya ada faktor resiko seperti HIV, diabetes mellitus, keganasan, dan lain sebagainya. Nah, ini patogenesis, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham ini. Jadi mulai pada saat kuman MTB ini terinhalasi, sistem imunitas seluler di paru ini akan melakukan proses fagositosis oleh makrofag ya. Namun sebagian mati dan sebagian itu akan tetap hidup basil MTB-nya, dan dia akan bermultiplikasi dan akan menyebabkan terjadinya fokus primer, lalu mulai terjadi penyebaran limfogenik dan hematogenik gitu ya. Jadi pada saat mulai terjadi inhalasi sampai munculnya kompleks primer, inilah mulai terbentuk imunitas seluler. Jadi imunitas seluler ini adalah yang berperan kalau kita melakukan tes tuberkulin, dia akan menyebabkan hasilnya positif. Gitu. Jadi periode ini adalah disebut periode inkubasi pada kuman MTB, infeksi TBC, yaitu memakan waktu antara 2 sampai 12 minggu. Jadi cukup panjang ya, antara 2 minggu sampai ke 3 bulan ya. Nah, kompleks primer ini akan tetap menjadi kompleks primer tanpa menimbulkan gejala klinis apabila sistem imun anak ataupun orang dewasa itu baik ya. Nah, ini menjadi yang kita sebut sebagai TB, jadi infeksi TB atau TB laten gitu ya. Di satu saat dia akan tetap stay pada TB laten ataupun dia sembuh, atau suatu saat karena satu dan lain hal ada perburukan, misalkan kalau kelompok orang-orang dengan HIV, orang dengan penyakit-penyakit yang sifatnya kronis dan menurunkan sistem imun, maka TB infeksi ini akan berkembang menjadi penyakit dan akhirnya bisa menyebabkan gejala-gejala yang muncul. Tadi awal tidak ada gejala, muncul gejala. Namun apabila kita berikan profilaksis di sini, maka tentunya akan mencegah supaya tidak sampai jatuh ke penyakit TB ya. Begitu pula kalau misalkan imunitas seluler ataupun hormonalnya dia tidak adekuat, maka akan muncul gejala-gejalanya. Nah, sini sudah terjadi komplikasi dari kompleks primer itu ya, terjadi penyebaran hematogenik dan limfogenik. Ini bisa akhirnya diobatin sembuh
atau bisa juga kalau dia berat dan terlambat diobati bisa menyebabkan kematian. Jadi kalau eh, dalam TB, terutama TB anak ya dalam hal ini, kalau kontak dengan penderita dewasa, dia apabila tidak ada gejalanya, kita lakukan tes mantuk atau uji tuberkulin, ataupun IGRA ternyata hasilnya juga negatif, lalu gambaran ronsen itu juga dalam batas normal, lalu kalau diperiksa dahaknya atau sekutumnya tidak tampak adanya BTA ataupun tes TCM negatif, maka ini berarti terpapar oleh TB. Namun apabila gejala dan yang lainnya sama dengan yang paparan, namun dari uji tuberkulin ataupun IGRA-nya positif, ini yang kita sebut sebagai infeksi atau TB laten. Ya. Jadi dua kelompok ini tidak ada gejalanya. Jadi dua kelompok ini tetap harus diberikan pencegahan atau profilaksis. Sedangkan apabila gejalanya muncul, lalu dari tuberkulin atau IGRA-nya positif, gambaran radiologisnya sugestif karena TB, bisa dari pemeriksaan bakteriologis positif atau negatif, nah ini kita anggap sebagai TB yang aktif atau disease ya, TB disease. Kalau ini sudah harus diberikan pengobatan. Ya secara umum diagnosis TB berdasarkan 4 hal. Pertama adalah ada konfirmasi bakteriologi, gejala klinis yang khas, ya, ada bukti infeksi TB, baik itu berupa tuberkulin atau ada kontak erat dengan pasien TB yang ada laporan misalkan TA-nya positif atau TCM-nya positif, gitu ya, dan juga gambaran ronsen toraks yang sugestif ke arah TB, gitu ya. Jadi ini harus dielaborasi dalam setiap pasien, harus kita cari ya dalam satu pasien gitu ya. Bisa saja mungkin tidak semuanya ketemu, tapi kalau kita lihat ada gambaran yang curiga sangat kuat dicurigai TB, maka bisa ditegakkan sebagai TB klinis ya. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Nah ini juknis yang tahun 2016, ada lagi yang baru tapi kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita curiga ada anak dengan batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu naik turun, penurunan berat badan, ada gagal tumbuh ya, dalam 2 bulan terakhir ada gejala lesu dalam 2 minggu tersebut ya, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan bakteriologis, yaitu dengan cara TCM ya. Kalau di tempat kita ada yang memiliki tes cepat molekuler atau expert ya, gene expert, atau juga bisa diberikan pemeriksaan BTA, sputum BTA atau kultur TB. Apabila positif, maka ini dianggap sebagai TB yang terkonfirmasi bakteriologis. Jadi ini udah lebih valid diagnosisnya karena kita temukan kumannya ya. Karena pada prinsipnya kalau penyakit infeksi itu adalah confirm kalau ditemukan kumannya ya. Nah, kalau misalkan ada gejala-gejala yang sama, kita lakukan bakteriologis ternyata hasilnya negatif atau tidak bisa diambil spesimennya atau mungkin kita tidak punya peralatan, mungkin kita lihat bisa nggak kita foto toraks atau tuberkulin atau tes mantuk gitu ya. Kalau misalkan ada ya kita lakukan sistem scoring ya, sampai saat ini masih bisa dilakukan sistem scoring buat teman-teman sejawat terutama di daerah yang pelayanan primer. Nah, apabila skor lebih dari 6 atau lebih ya, yang scoring tentunya dokter, maka ini bisa kita anggap sebagai TB klinis. TB klinis itu uh, boleh diberikan obat TB gitu ya. Scoring itu kalau misalkan tuberkulin positif, ada kontak erat, terutama kontak erat ini adalah kontak erat yang pasien dewasa yang confirm BTA-nya positif gitu ya. Kalau misalkan skor kurang benar, misalkan tuberkulin negatif, tidak ada kontak, diobservasi selama 2 minggu, ternyata gejalanya membaik gitu ya, maka ini lebih mencurigakan bukan TB kalau ini ya. Tapi kalau dalam 2 minggu diobservasi ternyata gejala menetap, maka ini sudah boleh dilakukan penegakan diagnosis sebagai TB klinis meskipun skornya kurang dari 6. Kalau tidak ada akses terhadap fasilitas untuk ronsen atau tuberkulin, apabila ada kontak dengan pasien dewasa dan gejalanya ada, ya maka dilakukan penegakan diagnosis sebagai TB klinis ya. Kalau misalkan tidak ada kontak, observasi sama seperti sebelumnya ya. Kalau ke klinisnya membaik atau tidak ada udah perbaikan, keluhannya perbaikan, maka ini kemungkinan bukan. Ya ini sama ya, sistem scoring nanti ini perlu kalau kontak tuh bisa
eh, laporan keluarga, tapi hasil BTA tidak diketahui atau negatif. Kalau yang dinilai 3 itu adalah kalau BTA-nya positif. Ya. Dan ini terrekord, ada catatannya. Ya, kesulitan diagnosis pada anak umumnya memang karena kita sulit untuk mendapatkan sampel dahak atau sputum karena kalau pada anak batuknya itu seringkali belum kuat untuk mengeluarkan dahak yang berasal dari saluran bronkus, katakanlah dari saluran napas bagian bawah. Sehingga ini tentu memerlukan metode yang kira-kira tepat dan bisa digunakan di lapangan gitu ya. Jadi masalahnya adalah itu jadi perlu TB intrapulmoner, sulit mendapatkan sputum, dapat sampel, sehingga konfirmasi bakteriologis juga rendah karena sulit dapat sampel tersebut. Dan biasanya kalau pada anak umumnya adalah paucibacilleri yang tipe yang jumlah kemenangan tidak sebanyak pada dewasa. Nah, ronsen toraks yang penting adalah kita bisa menilai suatu hasil radiologi atau ronsen toraks itu cukup baik untuk kita baca, untuk kita evaluasi kalau misalkan ada gambaran kita bisa melihat costa posterior ke-8-9 terlihat dan anterior ke-6 terlihat. Ini kelihatan di dalam toraks itu ya. Kalau pada saat hiperinflasi dia bisa kelihatan lebih dari costa 9, jadi bisa 10, 12 gitu ya. Kalau kurang itu kita hanya bisa melihat costa 8 atau kurang gitu ya. Nah, kalau gambaran radiologis yang menunjukkan ke TB itu yang pertama adalah adanya pembesaran kelenjar hilus atau paratrakeal, ya bisa ada terinfiltrat, bisa juga tidak gitu ya. Lalu ada gambaran ronsen yang sifatnya ada tampak konsolidasi segmental atau lobar ya. Lalu efusi, ada miliar. Kalau miliar biasanya kalau kita udah melihat pernah melihat gambaran miliar, umumnya kita akan tidak tidak lupa ya untuk tidak bisa melupakan kalau miliar. Atlektasis juga sama, apalagi kalau atlektasis lobus medius kanan, ya kalau memang ada seperti itu maka kecurigaan karena TB itu akan semakin kuat. Atau kalau yang tipe dewasa umumnya adalah kalau ada kavitas, ya ada klasifikasi, ya kadang sering juga kita temukan adanya tuberkuloma dalam ronsen toraks. Nah, kita kembali ke sputum. Kalau di Indonesia memang induksi sputum kita lakukan ya untuk mengambilkan data ya. Kalau di RSCM ini pada usia 2 bulan bisa ditemukan juga ya, bisa didapatkan sampel ya dengan gambaran makrofag alveolar lebih dari 5 sel pada sebagian besar subjek gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di tempat kita masing-masing, mungkin apabila tersedia fasilitas untuk melakukan induksi sputum, maka sebaiknya kita lakukan induksi sputum ya. Nanti belakangan kita akan bicarakan apa aja sih yang cara induksi sputumnya itu seperti apa gitu. Nah ini caranya, kita hanya memerlukan satu alat nebulizer, pulse oximetry, masker inhalasi. Nah ini larutan NaCl konsentrasi yang lebih tinggi. Kalau biasanya kita kan 0,9%. Tapi kita pakai yang konsentrasi lebih tinggi, 3%. Kalau di Indonesia tuh mungkin paling tinggi 3% sampai 4,5% ya. Kalau di luar negeri bisa sampai 7% gitu ya. Dan ini tentunya memang harus hati-hati karena ini kan digunakan untuk merangsang produksi sputum ya, sehingga dapat kita mengambil sampel dari sputumnya itu sendiri. Nah ini adalah bronkodilator, mohon maaf ini bukan Ventolin ya, ini adalah bronkodilator yang isinya salbutamol. Ini merek, jadi mohon maaf ya, bukan Ventolin. Salbutamol untuk dilakukan inhalasi juga. Jadi dua cairan ini kita inhalasi dengan di waktu yang berbeda ya. Ini spot sputum untuk menampungnya, lalu ini ada mukus ekstraktor, ada 2 buah gitu ya. Caranya inhalasi dulu dengan salbutamol, dicampur dengan NaCl 0,9% selama 15 menit. Setelah selesai, baru kita inhalasi dengan NaCl 3%, biasanya 3-4 mili cukup gitu ya, selama 15 menit. Lalu kita lakukan masase ataupun vibrasi penepuk-tepuk dada, lalu kita suction, anak itu biasanya akan batuk-batuk ya. Mungkin kalau anak kecil atau bayi mungkin tidak bisa batuk sampai keluar gitu ya, tapi kita bisa bantu dengan alat suction gitu ya. Suctionnya sebaiknya bukan suction pakai mukus ekstraktor atau pakai mulut ya, harus pakai alat karena itu kan sampelnya mengandung kuman TB kalau pada pasien-pasien yang benar-benar TBC ya positif gitu ya. Jadi ini seperti ini habis diinhalasi 2 kali ya. Setelah itu anak kita suction melalui hidung ya.
bisa melalui mulut dan hidung gitu, sampai mendapatkan sampel dahak ya. Jadi sebelumnya kita minta pasien puasa 3 jam dulu supaya tidak ada risiko untuk muntah. Kalau dia lambungnya penuh, kita lakukan induksi sputum dengan kondisi lambung penuh, maka kita takutkan itu akan muncul muntah dan akhirnya bisa menyebabkan aspirasi ya ke paru, itu akan membahayakan. Nah, kontraindikasinya kalau misalkan pasiennya sesak nafas berat atau saturasi perifernya 92% atau kurang, atau ada masalah perdarahan atau kejang yang tidak terkontrol ya. Komplikasi yang mungkin tapi ini jarang adalah bronkospasme. Jadi bisa menyebabkan pipa udara itu jadi spasme, jadi mengecil, menyempit gitu ya. Tapi ini bisa kita atasi. Kita bisa lihat benar kalau dari ada suara mengingat. Tapi kita bisa atasi dengan jangan lupa kita melakukan inhalasi dengan salbutamol dulu ya. Ini untuk mencegah terjadinya bronkokonstriksi karena pemberian inhalasi dengan NaCl 3%. Perdarahan juga jarang, selama kita melakukan suction dengan hati-hati, jarang. Kalau tahu ada perdarahan biasanya sedikit ya. Nah, ini perbedaan antara aspirat lambung dengan induksi sputum. Kalau aspirat lambung tentunya biasanya anak harus dirawat inap karena harus puasa. Kita juga pasang sondenya melalui lambung, dan dari pemeriksaan dari cairan lambung ini kita bisa lakukan pemeriksaan baik itu BTA, kultur maupun TCM atau expert. Jangan induksi sputum kita tidak perlu merawat pasiennya, hanya kunjungan beberapa kali, jadi mungkin pada saat awal di induksi sputum, lalu nanti datang kontrol pada saat diperkirakan hasil TCM sudah selesai gitu ya. Sama pemeriksaan yang bisa kita lakukan dengan sampel sputum ini sama dengan asam lambung, aspirat lambung. Nah, kita periksa dengan cara expert MTB ya. Jadi dengan cartridge tertentu ini diperiksa tesnya tes nucleic acid amplification. Jadi dia akan mengidentifikasi ada kuman atau tidak. Lalu kita bisa mendeteksi apakah ada resistensi terhadap obat rifampicin ya. Ini tesnya cepat sebenarnya, tapi biasanya umumnya seringkali lab itu melakukannya secara bersamaan beberapa sampel sehingga dikumpulkan dulu pada hari tertentu atau tidak gitu ya. Kalau di tempat kami di harapan kita biasanya running alat itu hari Selasa dan Jumat. Jadi pasien-pasien itu diplot untuk periksa pada hari Selasa atau Jumat pagi. Namun ini tidak menggantikan kultur karena kultur tetap dianjurkan ya sebagai golden standar gitu ya. Nah, TCM-nya sih mungkin saat ini sih sudah lebih banyak ya, mungkin di tempat teman sejawat sekalian juga sudah mulai banyak menyebar sampai ke mana ke seluruh Indonesia sebetulnya ya. Mudah-mudahan di tempat saudara juga sudah banyak ya, sudah ada. Nah, sekarang kita bicara mengenai TB ekstra paru. Jadi ekstra paru itu artinya adalah infeksi TBC di jaringan di luar paru, ya ekstra paru. Bisa di otak, di kelenjar getah bening gitu ya. Jadi kalau kita lihat kalau di otak itu juga ada gambaran seperti tuberkuloma gitu ya, ada gambaran tuberkuloma. Kalau ini juga paling sering selain TB paru, ini yang sering ada KGB, jadi TB limfadentis TB atau TB kelenjar gitu ya, bisa di leher, di kedua leher ya, atau di submental di bawah rahang, atau di cervical, ataupun di aksila ataupun di inguinal gitu ya. Jadi kalau pada bayi sebaiknya kita pemeriksaan kelenjar getah bening itu selain di leher juga di ketiak dan di sela paha atau di lipat paha ya. Ya. Jadi kalau TB ekstra paru itu seringkali diterima oleh anak-anak manula, pada orang-orang penderita HIV atau penyakit kronis seperti ginjal, diabetes, ataupun orang-orang yang mendapat imunosupresan. Ya. Tentunya keterlambatan diagnosis akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas karena ini bisa menyebar juga ya limfohematogen ya. Kalau pada anak bisa lebih hebat ya, lebih tinggi daya sebarnya. Ya, jadi kalau dari infeksi primernya tetap di paru, lalu dia menyebar limfogen ke lymph node dan akan masuk ke aliran darah, sirkulasi, kuman ini akan berhadapan dengan makrofag. Gitu. Makrofag ini akan menyebabkan sebukan-sebukan radang ini akan menyebabkan terjadinya granuloma dengan adanya
Kalau dari gambaran PA kita bisa melihat TB atau bukan itu misalkan ada sebukan sel radang ya, epitelioid, lalu ada di nekrosis perkijuan di tengah-tengah, dan juga seringkali ditemukan makrofag atau sel Datia Langhans yang karakteristik untuk TBC. Kalau ekstra paru diagnosisnya tentu seringkali memang tidak jelas ataupun sulit ya, karena seringkali kita menemukan pembesaran kelenjar getah bening di leher, tapi ternyata ronsen toraksnya normal, hasil BTA negatif. Nah, ini tentu akan menyebabkan kita jadi ragu benar TB atau bukan gitu ya. Itu satu. Lalu spesimennya juga ya. Tentu kalau ekstra paru pengambilan spesimen akan lebih lebih invasif. Jadi misalkan dengan fine needle biopsy atau dengan open biopsy. Nah, ini tentunya akan menyebabkan orang tua juga berpikir jauh ya, berpikir panjang gitu ya. Dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. CT scan juga sama membantu ya, misalkan untuk organ-organ intraabdominal, misalkan ada pembesaran kelenjar mesentarial dan lain sebagainya. Ya. Dan sekarang pada penderita TB kita harus melakukan screening pemeriksaan HIV ya secara rutin, karena terjadi korelasi yang erat antara TB ekstra paru dengan HIV. Makanya kita harus melakukan screening HIV. Ya. TB yang ekstra paru yang sering pada anak itu adalah TB kelenjar getah bening ya, seperti di leher atau di ketiak gitu ya, TB biliar, meningitis, efusi plora, ada abdomen, di tulang ya, osteoartikular ataupun di jantung. Di ginjal juga bisa ya, di ginjal juga ada. Nah, sekarang investigasi kontak. Jadi kita kalau misalkan menemukan anak yang kontak erat dengan penderita TB dewasa, maka kita lihat apakah ada gejala-gejala yang menunjukkan ke arah TB gitu ya. Kalau misalkan tidak ada, ya kita buktikan juga bisa dengan pemberian dengan prosedur uji tuberkulin gitu ya. Kalau dia negatif atau positif tapi gejalanya nggak ada, maka ia termasuk paling tidak dia terpapar TB atau TB laten ya kalau dia positif. Maka pada anak tersebut yang tidak ada gejalanya tapi ada kontak, harus diberikan profilaksis. Jadi yang sebelumnya adalah profilaksis terapi dengan INH, gitu ya. Jadi isoniazid preventive therapy. Jadi ini diberikan selama 6 bulan setiap hari ya untuk pencegahan. Nah, setiap bulan kita evaluasi, kita kontrol apakah dalam perjalanannya itu ada gejala menuju ke arah penyakit TBC atau tidak. Kalau memang mulai ada tanda-tanda gejala TBC, misalkan udah mulai demam-demam naik turun atau mulai ada penurunan berat badan, nafsu makan ya, maka kita harus pikirkan jangan-jangan dia sudah mulai terjadi konversi mulai dari TB laten atau terpapar sudah akhirnya jadi beralih menjadi konversi menjadi disease ya, menjadi penyakit. Sehingga kita harus work up ulang, misalnya kita lakukan pemeriksaan kalau tadinya tuberkulin negatif, kita lakukan uji tuberkulin ulang, kita lakukan juga pemeriksaan radiologi dan lain sebagainya ya. Nah, dengan pemberian terapi preventif ini akan menyebabkan TB pasien-pasien yang terpapar TB atau yang TB laten itu akan menjadi lebih terlaksana dengan baik dan mencegah jangan sampai terjadinya penyakit. Nah, kalau laten sendiri, definisi WHO itu adalah suatu keadaan respon imun persisten terhadap stimulasi rangsangan dari kuman TBC tanpa adanya gejala klinis ataupun penyakit TBC ya. Ya, maksudnya itu apabila sudah dilakukan uji tuberkulin atau mantu tes atau pemeriksaan IGRA hasilnya positif, tapi dari ronsen maupun gejala klinis atau dahak itu juga hasilnya negatif. Ya, di ronsen norak normal, dahak ataupun expertnya atau TCM-nya negatif. Ya, jadi kalau hanya tuberkulin yang positif, maka ini hanya sebagai infeksi laten atau TB laten.
Ya, ini contohnya ya di berbagai ini ya. Manifestasi tidak ada, deteksi juga tidak ada. Dan gejalanya juga, rasanya juga normal, cuman dia positif di uji tuberkulin aja atau di ikiranya. Ya, profilaksis ada beberapa, ada juga yang obat yang khusus ya INH yang khusus buat pencegahan. Tapi sebagian besar kita masih pakai obat racikan ya. Tuh. Ini pencegahan prinsipnya sebetulnya adalah ya tadi sebagian sudah disampaikan. Yang penting adalah kita lihat apabila di awal dia bukan penyakit TB atau hanya sekedar terpapar atau TB laten, maka evaluasi harus secara rutin ya. Jangan sampai kita luput, kita lanjut berikan INH misalkan selama 6 bulan tanpa kita evaluasi per bulannya misalkan, tahu-tahu dia datang ke kita sudah dalam keadaan yang gizinya sudah mulai mengarah kepada gagal tumbuh, bahkan gizi buruk, atau gejala-gejalanya sudah menjurus ke arah gejala TB. Makanya itu akan sangat disayangkan gitu ya. Pencegahannya jadi tidak sukses gitu ya. Nah ini sekedar menyampaikan mengenai TB MDR. MDR itu memang TB yang jadi masalah baru lagi ya, TB yang resisten obat. Jadi kalau misalkan kita curiga kalau misalkan ternyata setelah terapi TB 6 sampai 12 terakhir, lalu ada kontak erat dengan pasien dengan TB MDR, ya orang dewasa misalkan, atau orang yang meninggal karena TB atau gagal terapi atau tidak patuh terhadap terapi TB, jadi dia putus sendiri gitu ya, atau tidak mau melanjutkan pengobatan padahal penyakitnya belum sempurna sembuhnya, maka kita patut curigai jangan-jangan orang yang gagal terapi atau tidak patuh terapi ini sudah mengarah ke TBRO misalnya atau yang resisten obat ya. Atau pada pasien-pasien pertama dewasa yang TB-nya mendapat pengobatan OAT TB lini pertama selama 2-3 bulan, tapi gejalanya tetap persisten ya, gagal naik berat badannya juga nggak ada gitu ya, kulturnya atau BTA tetap positif terus gitu ya, padahal udah dikasih obat TB meskipun obat TB yang lini pertama gitu ya. Nah kalau kondisi seperti ini maka kita patut curiga jangan-jangan pasien ini menderita TB yang MDR atau yang resisten obat gitu ya. Konfirmasi dengan TCM ya, TCM pertama yang first line bisa. Lalu kita lihat, nah, kalau memang ternyata dia positif, ada misalkan ada resistensi terhadap rifampicin ya. Kalau sekarang udah ada TB apa TCM Gen Expert yang ultra ya. Nah itu bisa selain rifampicin juga terhadap INH ya, jadi akan lebih jelas lagi dia resistennya terhadap obat apa. Ini bisa di pengobatan dengan yang lebih kompleks biasanya. Ini kasus untuk TBRO, mungkin kita lewatin dulu aja karena ini terlalu detail gitu ya. Nah, apa sih instrumensi deteksi dini di puskesmas atau di vaskes tingkat pertama? Kalau di daerah mungkin teman-teman sejawat sekalian juga mengalami yang terjadi di masyarakat itu seperti ini. Jadi biasanya Bu Bidan sering mengadakan posyandu. Posyandu masih sering ya? Mudah-mudahan sih masih sering ya. Posyandu atau ada poli KIA di puskesmas atau di puskesmas membantu gitu ya. Lalu datang misalkan ada anak kontak dengan penderita TB dewasa gitu. Berdasarkan laporan dari ibu kader dasar wisma, ada anak kontak dengan penderita TB dewasa, lihat orang tuanya sedang dalam pengobatan, maka ini diperiksa oleh bidan ya, dilaporkan. Atau juga anak ada gejala-gejala TB, maka ini bisa dilakukan melalui posyandu atau polikaya untuk dilaporkan ke bidan atau ke dokter puskesmas setempat. Nah, ini kita tegakkan, kita cocokkan dengan MTBS nih. Biasanya Bu Bidan atau dokter puskesmas juga bisa berpedoman kepada MTBS ya, manajemen terpadu balita sakit ya, atau sehat atau sakit. Lalu kita curiga ini suspek TBC anak. Nah, maka bisa didiagnosis kalau dia memang kuat ke arah suspek TBC paru, maka boleh didiagnosis, tegakkan diagnosis klinis oleh dokter puskesmas. Dan di tata laksana tentunya ya. Nah, jadi ini MTBS, jadi diharapkan dia bisa menurunkan angka kematian dan kematian pada balita ya dengan meningkatkan layanan kualitas kesehatan di rawat jalan atau vaskes lain pertama ya. Bisa di puskesmas, puskesmas bantu atau di poli bersalin desa.
Jadi kalau MTBS kan terkait lintas program ya, bisa dari faktor dari meja imunisasi, gizi, diare, ISPA, HIV, TB dan malaria. Jadi penyakit-penyakit yang masih terus menghantui di Indonesia ya, di masyarakat. Ya. Nah, TB, nah TB biasanya entry-nya itu adalah ada batuk atau sukar bernafas gitu ya. Kita lihat ada kita lihat emergensinya, apakah ada sesak nafas atau enggak, gitu. Ada tarikan dada ke dalam atau tidak gitu ya. Kita hitung dalam 1 menit frekuensi napasnya. Kalau anak-anak antara 2 bulan sampai 12 bulan, napas cepat kalau udah lebih dari 50 kali. Biasanya kalau di bawah 2 bulan, itu biasanya 60 kali masih dianggap normal, 40 sampai 60. Tapi kalau di atas 1 tahun sampai 5 tahun, maka kalau udah mencapai 40 kali per menit, itu maka dianggap maka kita bisa kualifikasi dari pneumonia berat. Nanti berarti harus diberikan antibiotik, oksigen gitu ya. Kalau sekedar napas cepat aja, maka ini kita labeli sebagai pneumonia, bisa berikan antibiotik oral, kita pantau 3 harian atau sampai 5 hari ya. Obat-obat pelega tenggorokan atau batuk, kalau ada wheezing kasih nebulizer atau inhalasi misalkan dengan salbutamol gitu ya. Namun kalau tidak ada tanda-tanda pneumonia, maka ini batuknya bukan berupa pneumonia, apalagi kalau misalkan batuk lebih dari 14 hari gitu ya, kalau 14 hari atau 21 hari gitu ya, maka dirujuk untuk pemeriksaan TB. Jadi di MTBS itu sebenarnya ada untuk TB-nya ya. Kalau lebih dari 14 hari, kalau lebih dari 21 hari, nah ini tentunya kita harus tentukan penyebab batuknya apa gitu ya. Tentunya bukan hanya penyebabnya bukan hanya TBC, tapi bisa hal-hal lainnya ya. Bisa asma, bisa juga eh, terpapar oleh asap rokok sehari-harinya. Gitu. Nah, jadi ini eh, atau misalkan dari status gizinya, kalau gizinya ternyata gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi atau gizi kurang, ya, maka tentu harus dilakukan pemeriksaan screening apakah dia penyebab gizi buruk atau adalah karena TBC atau tidak, maka tentu harus di work up sebagai TB gitu ya. Kalau perlu dirujuk untuk melihat apakah ada penyakit penyerta atau penyebab dari status gizi yang kurang ataupun yang buruk. Ya ini untuk penyakit TB atau HIV. Jadi kalau memang ada dugaan TB, gizi buruk, ada dugaan TB, maka screening HIV juga harus dilakukan untuk melakukan tata laksana yang diperlukan apabila yang positif, maka tentu harus dipertimbangkan pemberian obat-obat anti ARV, antiretroviral. Ini juga sama, rujukan-rujukan. Jadi kunjungan ulang tuh kalau misalkan anak dengan gizi buruk tanpa komplikasi, maka dalam 1 minggu harus kontrol. Kalau gizi kurang bisa sebulan. Kalau batuk tapi bukan pneumonia. Kalau tidak ada perbaikan, setelah kita lakukan terapi ini, kita suruh kontrol lagi 2 hari atau 3 hari gitu ya. Untuk lebih memastikan apakah ini memang obat-obatan yang sudah kita berikan ternyata eh, tidak respon gitu ya, maka tentunya harus dievaluasi lebih lanjut. Ya. Jadi ini pendekatan diagnosis yang sistematis. Jadi apakah ada tanda-tanda tereksposur, terpapar oleh penderita TB dewasa, atau ada gejala-gejala infeksi. Ya. Kalau gejala yang persisten, tidak hilang timbul atau kambuhan, kalau ada tanda kita lihat konsentrasinya gimana, dan pemeriksaan tes cepat molekuler bila memungkinkan atau ada fasilitas. Ya. Nah, masalahnya kita sudah terlalu sering Bapak beranggapan bahwa TB anak itu biasanya tidak menular gitu ya. Ternyata dengan ditemukannya pemeriksaan seperti TCM gitu ya, eh, kita lihat hasil positif pada anak bahkan pada bayi juga banyak gitu ya. Maka kita harus memikirkan jangan-jangan walaupun TB anak sebelumnya diklaim jarang menular, setelah temuan bakterinya positif bisa menular ternyata gitu ya. Tapi tidak perlu diasingkan dan yang penting pengobatannya harus dipastikan tetap. Kalau dia ada batuk, gunakan pakai masker gitu ya, dihindari. Kecuali kalau misalkan penderitanya adalah remaja dewasa gitu ya. Apalagi kalau dia bisa BTA-nya positif ataupun TCM-nya positif, maka ya ada baiknya dia mungkin istirahat dulu di rumah selama 2 minggu sampai sebulan gitu ya, supaya mengurangi resiko untuk menularkan. Gitu.
Ya, ini kita sampai akhir. Jadi kalau TB itu sebenarnya bisa dicegah, dikenali secara dini, dan bisa dilakukan di pengobatan. Dan pengobatannya sampai saat ini alhamdulillah masih gratis melalui program nasional ya, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil output yang baik dan meningkatkan kualitas hidup anak ya. Bila memungkinkan, lakukan pemeriksaan dahak melalui induksi sputum seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya, atau dengan bilasan aspirat lambung ya. Kalau misalkan tidak ada fasilitas untuk itu, maka kita bisa gunakan scoring TB ya, yang dikeluarkan oleh IDAI. Itu boleh dilakukan atau di juklak teknis tata laksana TB pada anak ya, Kemenkes. Terapinya itu berlangsung 6 bulan sampai 1 tahun ya, tergantung dari TB-nya, jenis TB-nya. Kalau TB paru yang biasa, bukan miliar atau bukan meningitis, mungkin cukup 6 bulan gitu ya. Ada juga yang sampai 9 bulan, misalkan TB yang tidak respon, belum respon secara optimal, bisa dilanjutkan sampai 9 bulan. Gitu. Dan apabila kita menemukan kasus penderita TB dewasa ataupun anak yang menderita TB, confirm TB, atau TBC klinis, maka kita harus lanjut kepada penemuan kontak, sumber kontak, atau di anggota keluarga lainnya, atau investigasi kontak ya. Sehingga tata laksana TB jadi lebih komprehensif dan tidak parsial. Ya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jelas dan bisa jadi uh, manfaat ya buat pasien-pasien kita. Mungkin demikian, Bu Karina. Ini Dok, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi terkait deteksi dini tuberkulosis pada balita telah disampaikan oleh Dr. Ivan Fauzi, spesialis anak konsultan. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi ya Dok. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat dan ada yang raise hand. Mungkin untuk yang raise hand, Bu Sugianti, saya persilakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika saya kurang jelas suaranya. Apa ada gangguan? Suaranya bisa didekatkan, Bu? Oh ya, sebentar ya. Saya ganti ini dulu. Iya. Oke. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar, Bu. Saya izin bertanya, dokter. Ya. Terkait pengobatan paru sendiri, apakah sudah, sorry, tadi saya join dengan, apakah sudah terdengar jelas? Sudah terdengar, Bu. Oke. Dokter, saya Sugianti, saya izin bertanya dokter terkait TB paru pada orang dewasa. Jika pasien dewasa TB paru menghentikan pengobatan yang belum selesai, entah itu pengobatan tahap 1 atau 2, mereka akan mengulang dari awal ya dokter. Apakah jika hal itu terjadi pada anak, pengobatan yang selesai itu, anak itu harus pengobatan ulang dari awal? Lalu pertanyaan kedua, Dok, terkait dosis obat TB pada anak yang misal pasien anak itu baru lahir. Tadi yang saya lihat itu dokter menjelaskan untuk TB anak usia 6 bulan. Jika pasien anak TB baru lahir atau mungkin baru beberapa bulan, apakah mungkin bisa dijelaskan kembali, Dok? Saya tadi hanya melihatnya yang 6 bulan. Mungkin karena saya telat masuk. Terima kasih, dokter. Yang pertama tadi pertanyaan apa ya? Yang kedua mungkin saya coba share juga ya, mungkin mudah-mudahan tadi saya lupa menyampaikan. Ini kalau untuk tata laksana TB ya, kita punya FDC atau KDT pada anak
itu bisa dimulai diberikan pada anak dari berat 5 kilo sampai ke 30 kilogram gitu, dengan fase intensif masing-masing. Kalau kelompok berat 5 sampai 7 kilo itu 1 tablet untuk fase intensif jadi 2 bulan pertama, lalu bisa diberikan intensif etambutol juga ya, etambutol. Tapi kalau ini misalkan dia TB yang sudah terkonfirm bakteriologis, jadi regimennya adalah RHZE, 2 RHZE plus 4 RH gitu ya. Jadi, tapi kalau TCM-nya negatif atau BTA negatif, maka diberikan RHZ untuk 2 bulan pertama, dan lalu 4 bulan berikutnya atau 10 bulan berikutnya adalah RH gitu ya. Jadi ini kelompok berat badannya. Jadi ini kita bisa temukan di Juknis tahun 2023 atau 2024 ya, saya lupa. 2023 gitu, Juknis tata laksana TB pada anak dan remaja punya Kemenkes. Kayaknya bisa di-download deh kalau nggak salah. Ya gitu. Jadi kalau misalkan dia beratnya lebih dari 30 kg, maka kita pakai KDT dewasa. KDT dewasa. Itu yang untuk dosis-dosisnya ya. Kalau misalkan di bawah 5 kg, mungkin kita bisa pakai bentuknya dalam bentuk puyer gitu ya. Jadi sesuaikan berat badan, dosisnya tuh seperti ini. Jadi kalau rifampicin itu ini ada nih, mana ya. Jadi rifampicin itu 10 sampai 20, tapi biasanya kita pakai dosis yang tengahnya 15 mg per kilo per hari. Lalu yang INH 10 mg per kilo per hari, tirazinan 35, etambutol 20. Jadi ini yang bisa diberikan pada anak-anak di bawah atau bayi atau di bawah 5 kilo. Gitu ya. Lalu pertanyaan yang tadi yang kedua apa ya, tadi saya kurang dengar. Ini dok, misal jika pasien TB paru pada anak menghentikan pengobatan baru hanya awal mungkin atau sampai setengah belum sampai selesai, apakah dia harus pengobatan ulang seperti yang dewasa? Jika mereka belum selesai pengobatan, mereka kan akan hitnya dari awal lagi ya dok kan? Ya, jadi sebenarnya hampir sama dengan dewasa. Kalau dia belum saatnya atau lebih dari kurang lebih sama dengan dewasa. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 2 minggu, itu berarti kita harus mengulang lagi. Ya, harus seminggu atau sebetulnya kalau udah lebih dari seminggu udah harus diulang karena itu sudah bakterinya udah mulai bisa ini lagi, udah mulai bisa bereplikasi lagi. Jadi makanya harus diulang dari awal biasanya gitu. Ya, Terima kasih dokter. kasih. Terima kasih Bu Suyati sudah terjawab pertanyaannya oleh Dr. Ivan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat dok, dari Dr. Siti Aisyah Hajarim. Mohon izin bertanya dok, apakah orang dewasa bisa tertular pasien TB anak aktif? Ya, terima kasih. Saya langsung jawab ya, Bu. Jadi bisa sebenarnya, apalagi kalau misalkan dia ternyata BTA-nya ataupun TCM-nya positif gitu ya. Makanya tadi yang terakhir di slide terakhir itu disampaikan bahwa sekarang eranya adalah kita tidak bisa lagi menganggap bahwa TB anak itu tidak menular gitu ya. Kalau dia dari pemeriksaan dahak dari induksi sputumnya ternyata BTA-nya TCM-nya positif, jadi terdeteksi ada kuman TBC di situ, maka kalau kontak erat ada resiko untuk terjadi penularan pada dewasa, terutama kalau dewasanya juga punya faktor resiko, ya misalkan pasien-pasien dengan usia-usia lanjut gitu ya, atau geriatri, atau orang tua yang dengan diabetes, terutama yang tidak terkontrol diabetesnya, atau pasien-pasien dengan keganasan yang sistem imunnya juga rendah, atau yang mengkonsumsi obat imunosupresan ataupun steroid jangka panjang. Gitu. Nah, maka harus hati-hati kalau kelompok usia itu tersebut. Ya, itu ya Mbak, mungkin Dr. Siti. Ya dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaannya kedua dari Ibu Hari Fitriani. Izin bertanya dok, perbedaan anak yang sudah mendapat perlindungan dari vaksin BCG dan tidak apabila tertular TB, apakah vaksin BCG dapat mencegah pada komplikasi atau keparahan penyakit TB itu sendiri apabila tidak mendapatkan penanganan tepat? Terima kasih.
vaksin BCG ya. Oh, dok. Ya, jadi gini, jadi BCG itu ternyata Iya. dari berbagai penelitian didapatkan tingkat protektifnya memang bervariasi. Ada yang udah 20%, ada yang sampai 80%. Jadi itu kita belum bisa menganalisis kenapa bisa demikian gitu ya. Tapi intinya sebetulnya pada pasien-pasien yang walaupun sudah divaksin BCG tetap mempunyai resiko untuk terjadi tertular penyakit TBC. Namun sebagian besar gejalanya menjadi lebih ringan kalau dibandingkan anak atau bayi yang belum divaksinasi. Mungkin itu dok. Dua pertanyaan terakhir nih, dok. Yang Apa ketiga, tuh? bila anak sedang pengobatan TB akhir-akhir ini sering batuk, itu kenapa nggak, dok? Karena cuaca kah atau bakteri TB sedang berkembang di cuaca seperti ini atau bagaimana? Seperti itu, dok. Ya, jadi kalau dia dalam pengobatan TB, kalau dia memang benar-benar TB dan diobatin TB secara baik, dosisnya tepat dan ketaatannya baik, eh, dan memang diagnosisnya juga memang benar TB, maka batuknya bukan karena TB biasanya, ya, karena mungkin ISPA ketularan karena pada saat ini lebih ke arah ISPA karena virus yang masih banyak apa, berkembang di mana di sekitar anak-anak kita, terutama anak-anak yang sudah mulai ada kegiatan di luar rumah seperti sekolah gitu ya. Maka itu yang perlu di apa diteliti lebih lanjut. Kalau memang dia kena TBC, biasanya sih kalau udah dikasih obat itu akan membaik. Tapi kalau misalkan dia diobatin TB, tapi diagnosisnya mungkin sebetulnya awalnya mungkin bukan TB gitu, tapi diobatin obat TB dan dia batuk-batuk terus gitu. Nah, makanya kita misalnya gini, kalau kita udah memulai terapi TB pada seorang anak atau pasien, tapi diagnosisnya mungkin tidak terlalu jelas mengarah ke arah TB, eh, biasanya kalaupun diobatin dengan obat TB bulan kedua, bulan ketiga, itu gejalanya batuknya itu akan mesti apa? Akan tetap ada gitu ya. Jadi jangan biasanya kalau kalau dia batuknya karena TB dikasih obat TB maka akan terjadi perbaikan klinis, batuknya akan hilang gitu ya. Ini itu ya. Ini, dok, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang tepat, apa yang bisa dilakukan mengatasi logistik anak sehingga tidak terjadi putus obat, mengingat wilayah kerja kami kepulauan di ujung Indonesia, Papua Barat Daya. Mohon masukan saran untuk kami. Terima kasih. Ini pertanyaan jawabnya sulit banget ini buat bah, ibu atau bapak ibu Hot Mauli ya. Terus terang pengobatan TB memang yang selama ini yang baku itu adalah dengan regimen-regimen yang berisi obat-obat TB dari Vancomycin, INHAP, Diazinamid ya, plus etambutol gitu ya. Tapi kalau memang karena faktor logistik itu yang memang kita belum punya penelitian yang eh, bisa mengarahkan apabila terjadi kekosongan stok obat atau logistik ya. Tapi mungkin pemberian antibiotik lain seperti golongan levofloxacin mungkin bisa, tapi saya nggak tahu, saya lebih nggak yakin lagi apakah golongan levofloxacin oral ada di sana. Jadi ini yang tentunya agak sulit untuk kita lanjutkan terapi ini ya. Dan saya juga terus terang secara pribadi saya nggak bisa membayangkan kalau saya dalam kondisi seperti eh, Mbak Hot Mauli ya. Paling ya kita hanya bisa teriak-teriak di bawah gitu. Kita harapkan pemegang kebijakan di atas itu bisa. Ya ini mungkin ini salah satu kenapa TB itu nggak bisa Ya, izin Pak. dieradikasi. Ya, Iya, kepulauan itu riskan dengan putus obat ya Pak ya. Putus betul, obat betul. dan akhirnya rantai TB itu memang susah sekali diputus karena kondisi wilayah geografisnya kita yang jauh dan ketersediaan logistik itu tidak selamanya bisa dijamin tersedia sehingga banyak putus obat dan akan
bertambah lagi, prevalensi tambah lagi, penularan tambah lagi gitu. Dan TBRO akan banyak gitu ya dok. Betul dok, Itu, betul. itu kendala terbesar yang ada di daerah terpencil kayak kami, kayak kepulauan gitu Pak. Terima Tapi ya, kasih. betul juga. Ya, jangankan itu ya Bu, kadang-kadang kami pernah dari harapan kita pernah mengadakan seminar khusus buat dokter umum waktu itu di Sorong, waktu itu di Papua juga di Sorong. Ya, waktu itu saya bawa tema tentang batuk, dalam hal ini bahasannya itu sampai ke pneumonia. Ya, ada salah satu dokter umum yang bertanya, untuk tata laksana pneumonia gimana sebenarnya untuk daerah terpencil. Jadi kalau mungkin ada antibiotik ya antibiotik yang paling memungkinkan yang ada aja gitu. Kalau bisa amoxicillin, cotrimoxazole. Saya bilang, nah itu dia sama seperti yang dokter sampaikan tadi itu, supply-nya juga terbatas dan seringkali kosong gitu. Kalau gitu ya berikan aja apa oksigen. Dia bilang oksigen juga nggak ada dok. Itu berarti saya udah speechless kalau kayak gitu saya nggak bisa jawab apa yang mesti saya jawab gitu ya dengan kondisi seperti demikian itu ya. Iya dok, makasih dok. Ini mengingatkan kita kembali bahwa kalau TB itu kan tidak bisa hanya satu sektor aja ya. Dari kita, dari kesehatan, Kementerian Kesehatan, dari tenaga kesehatan, medis, harus melibatkan seluruh komponen aparat negara, komponen pemerintahan, ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dinas, dan lain sebagainya. Jadi kita umumnya lebih kepada menghadapi pasien-pasien di pelayanan ya di pelayanan. Jadi ya, untuk masalah stok obat dan lain sebagainya seringkali kita itu tidak berdaya sama sekali. Terima kasih dok, mudah-mudahan kita doain sama-sama supaya lebih terjaga lagi ke apa kontinuitas logistiknya ya dok. Terima Begitu kasih Mbak dok. Ana. Ya, terima kasih dok. Oke, baik. eh, Pertanyaan terakhir ya, dok, untuk Bu Fitri Chandraningrum, saya persilakan jika ingin bertanya langsung kepada Dr. Ivan. Halo, Ya, halo, silakan Ibu, Bu. ya monggo. dok maaf, apa kan dulu saya taunya itu ada diagnosis TB anak dan balita masih pakai checklist scoring ya dok ya. Ya, Nah, apakah masih digunakan dok? ya. Untuk daerah-daerah yang terpencil, yang fasilitas kesehatannya terbatas, memang masih dibolehkan untuk menggunakan sistem scoring, karena perangkat itulah yang minimal kita bisa lakukan atau kita bisa terapkan di fasilitas yang kita punya ya, kalau yang memang fasilitasnya terbatas dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau tempat yang sudah ada fasilitas kesehatan yang lebih lebih apa lebih lengkap, ya mungkin ada baiknya kita eh, lanjutkan dengan pemeriksaan ke arah penemuan bakteri atau kumannya dengan TCM ya atau Engine Expert atau BTA gitu. Mungkin itu. Baik dok, jadi diagnosa pastinya dengan TCM atau BTA untuk saat ini ya dok ya? Ya, paling nggak. Kami ya itu penemuan partikel bakteri ya, penemuan kuman TB-nya. Jadi itu bisa dilakukan dengan TCM atau TCM itu bisa dari hasil induksi sputum atau dari aspirat lambung gitu ya. Nah dok, kadang-kadang TCM-nya negatif, BTA negatif, tapi ronsen positif. Itu bagaimana dok? Apakah itu bisa disebut dengan diagnosa TB atau tidak dok? Ya, yang paling penting ini kita kan mau menegakkan diagnosis TB-nya itu berdasarkan ya kalau penyakit infeksi tentu kita lihat apakah ada tanda-tanda penyakit ke arah infeksi TBC. Misalkan tadi itu yang demam lebih dari 2 minggu, batuk lebih dari 2 minggu, nafsu makan turun, berat badan turun, lalu ada kontak dengan penderita TB dewasa misalkan ya. Kalau misalkan ada sebagian besar dari checklist itu ya terus gambaran ronsennya mendukung ke arah sugestif ke arah TB, misalkan ada pembesaran kelenjar getah benih halus atau ada atelektasis atau ada ya atau gambaran yang lebih
lebih krusial tuh ada gambaran seperti apa miliar penyebaran yang luas di dalam parunya. Maka itu kalau hasil lainnya DCM negatif itu bisa kita tegakkan sebagai TBC klinis. Gitu. Oh iya, baik dok. Hmm. Dok, untuk evaluasi apakah eh, TB ini setelah pengobatan 6 bulan itu bisa kita nyatakan negatif, itu apa patokannya dok? Ya, jadi kalau yang hasil awal bakteriologinya positif, tentu kita akan evaluasi mungkin dengan pemeriksaan BTA, tuh, ya. Terus kalau misalkan gambaran radiologisnya yang yang berat ataupun yang sugestif TB-nya kuat gitu ya, maka kita bisa lakukan evaluasi berkala mungkin di bulan ketiga atau bulan ke-6 kalau misalkan ternyata eh, gambaran klinisnya membaik, ya mungkin kita bisa tunggu sampai akhir pengobatan gitu ya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak telah bertanya langsung kepada Dokter Ivan. Untuk sesi tanya jawab dan diskusinya saya cukupkan sampai di sini ya, Dok. Ya, Mbak, silakan. Sebelum saya tutup, mungkin Dokter Ivan ada prakata yang bisa disampaikan atau ada yang ingin disampaikan? Monggo. Mungkin tadi dari sebagian yang sudah kita bicarakan dan disampaikan sudah cukup mewakili bahwa TB itu masih merupakan masalah dalam kesehatan, terutama kesehatan anak ya di Indonesia. Karena memang di satu sisi penegakan diagnosisnya juga masih lumayan cukup membingungkan kadang-kadang ya, atau masih cukup sulit. Di sisi lain juga beberapa teman sejawat kita juga mengalami masalah di logistik obat, logistik untuk alat-alat diagnostiknya dan lain sebagainya ya. Sehingga memang ketajaman penilaian bisa menegakkan diagnosis TB itu dengan cukup terarah gitu ya, dia dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik. Jadi anamnesis ke arah TB harus dilakukan, lalu jangan lupa investigasi kontak ataupun kita cari ada atau tidak kontak dengan penderita TB dewasa. Gitu ya. Lalu dari pemeriksaan fisik perlu dilakukan pemeriksaan secara seksama, lihat pola nafasnya, suara nafasnya, lalu kita juga cari apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di daerah regional seperti di leher, kiri kanan, di submental, di bawah rahang atau di aksila ataupun di inguinal ya, di dekat paha. Sehingga diharapkan kita bisa lebih mengarahkan TB klinis itu lebih baik gitu ya. Kalau punya pemeriksaan TCM itu lebih baik lagi. Atau misalkan ada tuberkulin, atau kalau misalkan BTA ya BTA gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita sudah mulai bisa melakukan induksi sputum yang tadi sudah disampaikan di presentasi. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman sekalian. Ya, demikian karena itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok atas materi yang sudah disampaikan, ilmu yang sudah disampaikan pada kami. Langsung saya tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga kegiatan webinar deteksi dini tuberkulosis pada balita batch 2 senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Kami selaku panitia kegiatan memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Saya Karina Eka Nursa Fitri selaku MC dan moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.